Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak Laskar Ngarit. Hari ini spesial, ada 5 pertanyaan yang akan kita bahas satu persatu. Apa saja itu? Yang pertama, apakah makanan yang bisa merangsang sapi birahi? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan transfer embrio? Oke. Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan dari kawin alami pada sapi? Yang keempat, apakah sapi yang sudah diinseminasi buatan boleh diberikan obat cacing? Dan yang kelima, apakah bila pedet umur 2 bulan ikut makan pakan dari induknya berbahaya, Pak Dokter? Siap? Laskar Ngarit, itu 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Stay tune, jangan lupa sebelum kita bahas, please like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Siap Laskar Ngarit, terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Oke, pertanyaan yang pertama dari Gunawan Sadewa. Laskar Ngarit, Gunawan Sadewa bertanya, makanan yang bisa merangsang sapi minta kawin atau biar birahi. Laskar Ngarit, satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa untuk bisa birahi, untuk bisa minta kawin, seekor sapi performa tubuhnya itu harus bagus, Laskar Ngarit. Performa tubuh itu apa? Performa tubuh itu adalah bentuk penampilan tubuhnya, atau biasa disebut dengan skor kondisi tubuh atau body condition score, BCS. BCS dalam skala 1 sampai 5 maka disarankan minimal 2,5 dan 3 di tengah-tengah. Jadi ini baik, cukup dan baik, Laskar Ngarit. Nah, untuk bisa mendapatkan performa tubuh body condition score yang baik, maka disarankan untuk, nah ini yang paling penting. Yang pertama, lebih fokus pada kualitas pakan. Sehingga kualitas pakan ini bukan tergantung pada jenis rumput yang diberikan, tetapi pada jumlah dan kualitas pakan yang masuk ke tubuhnya si sapi tersebut. Jadi kita punya satu rekan, kita punya satu teman peternak yang bahan pakan pokoknya adalah jerami pokok, tetapi diselingi rumput gajah, tetapi diselingi mineral, tetapi diselingi konsentrat. Kadang-kadang diberikan onggok ketela, Laskar Ngarit. Dan ternyata di situ performa reproduksinya sangat bagus, bukan sangat bagus, cukup bagus. Jadi rata-rata 1 tahun sampai 14 bulan produksi 1 ekor pedet, Laskar Ngarit. Artinya ternyata semakin banyak jenis makanan yang kita berikan, semakin melengkapi kebutuhan si sapi tersebut. Karena bila satu macam rumput saja yang masuk, ini kadang-kadang menyebabkan kekurangan di salah satu unsur, Laskar Ngarit. Dari sebuah penelitian, seekor sapi ini juga butuh protein. Karena protein ini akan sangat dibutuhkan seekor sapi untuk apa? Untuk aktivitas ovarium. Sapi-sapi yang kekurangan protein, dia akan mengalami macetnya aktivitas ovarium atau silent heat, birahi tetapi diam, ingin kawin tetapi tidak menunjukkan gejala birahi. Konkret, Laskar Ngarit, kesimpulan dari pertanyaan ini adalah jangan fokus pada jenis pakan apa yang baik, tapi fokuslah pada pertumbuhan kondisi tubuh. Sehingga pakan apapun selama bukan racun, selama tidak menyebabkan asidosis, selama tidak menyebabkan kembung, berikan saja ke sapi betina kita. Jadi mau fermentasi jerami, mau rumput gajah, harus diberi beberapa selingan. Dan jangan lupa body condition score serta aktivitas ovarium atau aktivitas birahi itu bisa terjadi pada sapi-sapi yang tidak terlalu kurus. Pada sapi-sapi yang body condition score-nya di atas 2,5, Laskar Ngarit. Itu caranya dengan rajin memberikan obat cacing, berikan pakan hijauan minimal 10% dari berat badan,
Dan bila jenengan menggunakan konsentrat atau comboran, berikan paling tidak 1% berat badan dalam 1 hari. Dan satu hal, untuk melengkapi pakan yang kita berikan, jenengan bisa memberikan mineral. Karena dengan pemberian mineral ini, multivitamin mineral ini, jenengan melengkapi kebutuhan pakan kebutuhan nutrisi yang tidak ada di dalam pakan tersebut. Siap. Pertanyaan yang kedua dari aku saja. Beliau bertanya, apakah yang dimaksud dengan transfer embrio? Laskar Harit. Kita baca definisi transfer embrio berikut. Siap, Laskar Harit. Saya membuka website dari LIPI untuk menjawab pertanyaan tersebut. Artinya itu yang akan menjadi definisi yang akan kita jelaskan, Laskar Harit. Transfer embrio merupakan generasi kedua dari bioteknologi reproduksi. Oke, generasi pertama adalah inseminasi buatan. Generasi kedua adalah transfer embrio. Di mana transfer embrio ini akan mengambil atau memflashing embrio dari uterus sapi donor yang telah diovulasi ganda atau superovulasi, oke, dan memindahkan si embrio ini ke uterus atau ke rahimnya sapi induk resipien dengan cara, alat, dan waktu tertentu, Laskar Harit. Jadi kalau kita ketahui, bila kita mengikuti inseminasi buatan yang merupakan generasi pertama dari metode reproduksi, ya, bioteknologi reproduksi, di mana yang dimasukkan ke rahim si induk adalah sperma. Sehingga anak yang terjadi adalah kurang lebih 50% genetis induk yang memiliki ovum dan 50% atau lebih atau kurang genetis pejantan yang memiliki sperma, lalu terjadi pembuahan dan terjadilah kawin inseminasi buatan atau IB, Laskar Harit. Tetapi pada transfer embrio yang diambil adalah embrio atau bakal janin yang ini murni genetisnya adalah genetis bapak dan ibu. Misalkan Belgian Blue dengan Belgian Blue, embrionya diambil, maka anak ini adalah murni 100% Belgian Blue, lalu ditanam di rahimnya sapi resipien atau penerima, sehingga dia akan hidup dan berkembang di rahim resipien tersebut, dan ketika dia nanti lahir maka anaknya 100% Belgian Blue. Jadi kalau bedanya pada inseminasi buatan, yang dimasukkan ke rahimnya si sapi betina adalah sperma yang sudah diolah sehingga dia tidak gampang mati dan lain-lain. Sedangkan pada transfer embrio merupakan embrionya yang diambil, bakal janinnya ditanam dan supaya hidup di uterus sapi resipien, sehingga ketika lahir 100% ikut genetis bapak dan ibu. Ketika Belgian Blue diambil, lebok kene sapi peranakan si metal, maka lahirnya tetap Belgian Blue, Laskar Harit. Siap, kita lanjutkan. Itu paling tidak bisa menjawab pertanyaan ya, bedanya antara inseminasi buatan dengan apa? Transfer embrio, Laskar Harit. Siap. Ahmad Aryadi. Pak Dokter, apa kelebihan dan kekurangan dari perkawinan sapi secara alami dan bagaimana tipsnya? Kelebihan. Yang pertama, kelebihan dari sapi yang kawin alam adalah 1. Pejantan bisa mendeteksi kapan sapi betina birahi. Oke. Yang kedua, biasanya hasilnya lebih tepat karena yang melakukan deteksi hormonal, adanya feromon, estrogen dan lain-lain adalah sapi jantan. Yang ketiga, bila memang kita memiliki sapi jantan yang sehat, tidak berpenyakit, maka akan lebih bagus hasilnya. Itu kelebihannya. Kekurangannya, yang pertama, bila sapinya ini ternyata tidak ada sapi bibit unggul di daerah jenengan, maka kualitas anak juga tidak bisa unggul.
Yang ketiga, bila ternyata sapi jantan ini membawa penyakit, misalkan seperti Brucella abortus itu, maka dia akan menularkannya. Oke, kekurangan yang ketiga adalah sapi jantan ini rentan cedera bila dia memang bukan pejantan yang sering digunakan untuk mengawinkan. Tipsnya adalah ya tergantung daerah Laskar Ngarit. Kalau misalkan di jenengan sana sapinya dilepaskan bareng, itu biasanya memang kawin-kawin sendiri, karena si betina pasti akan welcome ketika dinaikin oleh sapi jantan, dan sapi jantan akan tahu sapi betina mana yang sedang birahi Laskar Ngarit. Peternakan rakyat yang biasanya di Pulau Jawa biasanya hanya memiliki 1 sampai beberapa ekor saja. Artinya ketika sapi betina birahi maka harus tetap membawa ke rumahnya yang punya pejantan. Tentu ini akan menyita banyak waktu dan resiko cedera Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang keempat, Muhammad Afriza 20. Sapi sudah di IB boleh diberi obat cacing atau tidak? Setahu saya beberapa obat cacing menyarankan atau 40 hari pasca diberi obat cacing jangan dilakukan inseminasi buatan. Itu yang benar. Jadi Laskar Ngarit, ada beberapa obat cacing yang paling umum kita temukan biasanya menyarankan berikan obat cacing 40 hari sebelum dilakukan inseminasi buatan, atau lakukan inseminasi buatan 40 sampai 41 hari setelah dilakukan pemberian obat cacing. Oke, siap. Pertanyaan yang kelima, Assalamualaikum. Maaf Pak peternak pemula, saya punya pedet umur 2 bulan. Udah ikut makan babonya, kira-kira berbahaya atau tidak? Selama makannya tidak terlalu banyak, tidak masalah. Karena usia 2 bulan atau 8 minggu, ini sudah terjadi masa transisi dari lambung tunggal menuju lambung ganda si pedet tersebut. Artinya dari lambung pedet yang baru lahir menuju ke fungsi lambung ganda yang 4 lambung itu Laskar Ngarit. Siap. Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Itu tadi 5 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah masuk di kolom komentar. Sudah kita jawab, semoga bisa menambah pengetahuan, informasi, dan pengalaman kita bersama. Lemah teles, Gusti Allah sing bales. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami agar kami semangat membuat video. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres tetap semangat.